Ini Betul. di kita dan juga menjadi sebuah kemajuan yang bisa dikatakan menjadi positif untuk futsal. Dan para Betul. pemain sudah masuk di World Hockey, kita lihat untuk menjalankan pertandingan di minggu kedua di mana Giga FC Kota Metro menghadapi IPC Pelindo di sini. Dan tentunya kita lihat bagaimana di sana ada sebuah hashtag ya, kami pendekar karena menjadi tuan rumah ya. Betul. Saat ini dan tentunya juga kemenangan besar bagi mereka juga hal yang sangat luar biasa. Tapi sebelum pertandingan dimulai dan sebelum saya nanti bersama dengan Bung Maruf sepanjang pertandingan ini, kita akan mendengarkan dulu lagu yang biasa diputar untuk menambah semangat para pemain. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, kita lihat bagaimana tadi lagu yang menjadi penyemangat Maruf dan juga pemirsa dan juga pecinta futsal di tanah air. Kita lanjut kembali Liga Futsal Profesional. Ini line up dari Giga FC. Kita lihat Muhammad Ridwan, Ihsananda, Ade Hendrawan, Rama Aditya dan juga Farhan Helmi dan dilatih oleh Devi Moses untuk tim Giga ini. Iya, sebuah tantangan besar karena bagaimanapun mereka membutuhkan gol karena di 2 pertandingan kemarin mereka tidak bisa mencetak gol. Ya, Azfar, Abdul Wahid, Kaisar, tentunya ada Riko di sana dan Ilham Ramadhani yang menjadi starting 5 untuk kubu dari IPC Pelindo dan Nina Alman Falufti yang akan menjadi wasit di pertandingan ini. Dan pastinya ini akan menjadi laga yang menarik meskipun tadi kita menyaksikan bagaimana kekalahan besar yang terjadi ya. Betul. Di pertandingan yang baru saja kita tayangkan tadi bagaimana kesulitan. Ini yang menariknya ya. Ketika ada tim seperti Black Steel bisa kalah. Betul. Dan tim seperti BTS bisa dihasil imbang. Ini tentunya di musim ini akan dilalui dengan banyak kejutan pastinya Bu Maruf. Iya, dan memang ini yang menurut saya menarik ya ketika tim-tim besar justru mereka agak kerepotan di laga pembuka atau di pekan pertama seperti tadi disampaikan bagaimana kemudian Black Steel Manokwari tidak berdaya ketika menghadapi Pendekar United atau kemudian ketika Bintang Timur Surabaya juga mereka kerepotan ketika di laga kedua mereka hanya bermain imbang dengan skor 4-4. Jadi saya pikir ini menjadi suatu yang menarik dan ini adalah coach Yos IPC Adi ya? Pelindo ya. Ini adalah legenda dari futsal Indonesia, Ya. penjaga gawang yang juga menjadi legenda dari IPC Pelindo yang memang sangat loyal bersama dengan IPC Pelindo dan juga timnas sempat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Betul, dan mudah-mudahan juga akan ada regenerasi nanti yang bagus ya dari Betul. IPC sendiri. Kalau kita lihat ini Cesar yang tentunya menjadi kapten ya, ini juga salah seorang pemain yang tentunya juga bakal direspek oleh para pemain Giga. Betul. Karena pemain Giga pun juga pasti mengidolakan pemain-pemain yang berada di Pelindo ya. Ya, Cesar mantan kapten timnas futsal Indonesia, kemudian sudah mulai karir sejak 2007 dan mulai profesional sejak 2009 dan pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia dan tentu saja bagaimana peran dia ketika bersama dengan IPC Pelindo. Justru karir awalnya adalah dimulai ketika dia menyukai menjadi pemain sepak bola, baru kemudian ke arah futsal. Betul. Dan kalau kita sedikit mengingat di musim lalu ya, kita tahu sendiri bahwa peringkat 1-2 saat itu juga poinnya sama Maruf, dan itulah drama yang terjadi di musim lalu di mana Bintang Timur dan juga Black Steel saat itu memang sama-sama meraih 57 poin ya saat itu. Dan mudah-mudahan di musim ini juga akan seketat musim lalu ya. Ya, karena salah satu drama ketika bicara soal kompetisi penuh adalah ketika memang rivalitas itu menjadi sangat ketat ya. Kalau terlalu jauh menjadi bisa boring karena kemudian jauh-jauh belum selesai tapi sudah bisa dilihat siapa yang akan menjadi juara. Tapi kalau kemudian dengan
sistem yang sangat ketat. Tapi yang menarik musim lalu juga kan awalnya juga dikatakan bagaimana Black Steel Manokwari mereka juga sangat dominan di putaran pertama. Iya. Mereka sempat mencatatkan sederet rekor tidak pernah terkalahkan. Tapi tiba-tiba ketika mereka menghadapi Bintang Timur Surabaya mereka kalah dan itu seperti menjadi salah satu petaka buat mereka. Iya. Satu-satunya atau kemudian kekalahan perdana tapi kemudian itu menjadi penentu bahwa mereka tidak menjadi juara sebab kalah head to head ketika dibandingkan dengan Bintang Timur Surabaya. Disalip ya kalau Betul. kita lihat. Dan ini adalah para pemain dari IPC Pelindo dan tentunya juga Giga FC yang siap memulai. IPC Pelindo memakai jersey berwarna hijau, sementara tentunya Giga memakai jersey berwarna kuning. Bagaimana caranya untuk Giga bisa bermain lebih baik lagi dan juga untuk bisa mendapatkan kemenangan atau bahkan mungkin minimal hasil seri karena mereka masih tertahan di peringkat 11 di atas dari Sadakata United dan kalau kita lihat juga belum mendapatkan poin dengan kekalahan 0-3 dari BTS dan juga Halus. Sementara IPC Pelindo tentunya kita tahu berada peringkat ke-5 dengan 1 kali menang dan 1 kali kalah dan mendapatkan 3 poin. Ya, pertandingan dimulai dan tentunya kita akan kembali bersenang-senang di siang hari ini untuk menyaksikan Liga Futsal Profesional yang kami selalu tayangkan di MNC TV pastinya untuk Anda semua. Langsung kami siarkan dari Gor Kopki ya. Karena nanti setelah minggu ini tentunya akan berkeliling ke berbagai daerah untuk bisa memberikan keseruan kepada para pemirsa atau para pecinta futsal di tanah air di kota-kota di mana tim-tim ini akan bertanding nantinya. Oh, sebuah upaya untuk menekan terlebih dahulu tadi dilakukan oleh Rico. Kalau kita bicara soal bagaimana barisan pertahanan atau kemudian pertahanan dari Pelindo dibandingkan Giga bisa dikatakan bahwa Giga sedikit lebih bagus karena mereka hanya kebobolan 6 gol sementara Pelindo mereka sudah kebobolan 11 gol dari 2 pertandingan dijalani. Cesar, oh sayang sekali bisa dibaca. Dan bagi Cesar, bagi Jelani tentunya bagaimana mereka beradaptasi dengan anak-anak muda ini ya. Betul. Yang jauh lebih cepat dan juga tentunya juga jauh memiliki gaya bermain futsal modern pastinya. Ya, dan ini tentu menjadi tantangan untuk pelatih Yos Adi ya, bagaimana pemain-pemain senior dari PC Pelindo ini juga bisa beradaptasi ketika bertemu dengan lawan yang taruhlah mereka lebih muda dan kemudian bisa dikatakan hidup di era futsal yang sedikit lebih modern dengan semua kelebihan dimiliki. Iya. Berhasil diredam sedikit tadi. Mencoba terus untuk menekan. Ya, hasil yang tidak terlalu memuaskan terutama ketika Pelindo dikalahkan oleh di pekan hampir saja. Nah, kita lihat tadi ancaman yang coba ditekan terus dilakukan oleh kubu dari Giga. Ya, ini satu pertama, peluang pertama, tembakan dari sisi flank kanan dari sangat keras tapi masih melebar. Ya, tidak terbayang Cesar ini masuk ke dunia futsal itu sejak 2007. Betul. 2007 sudah bergabung. Masuk kuliah ya. Ya, tapi memang yang dibutuhkan adalah adaptasi ya Bung ya, terkait dengan efektivitas. Jadi kadang memang tugas yang tidak mudah untuk seorang pelatih bagaimana bisa meramu pemain yang memang punya pengalaman, tapi harus diakui bahwa mungkin secara fisik mereka pasti ada perbedaan ketika di usia emas mereka ya. Jadi ini juga perlu dikombinasi dengan beberapa pemain muda. Karena kalau kita lihat dari susunan pemain atau kemudian daftar pemain yang dimiliki oleh PC Pelindo, ada 9 pemain yang bisa dikatakan mereka lahir di tahun 2000-an. Tapi selebihnya mereka lahir adalah di tahun itu, termasuk juga tadi yang sempat disebutkan bagaimana Jalani, kemudian juga bagaimana Cesar atau juga Randy yang mereka lahir di era di bawah 90-an ya bahkan ya. Iya. Nah, ini tentu punya pengalaman menjadi bagian dari sejarah emas IPC Pelindo dengan 3 gelar yang didapatkan. Bahkan Cesar sendiri juga mengatakan masa-masa yang paling menarik yaitu 2011 ya. Betul. 2011-2014 dan tentunya dia kelahiran tahun 1987. Ya, 2011 juara, 2012 juara dan 2015 IPC Pelindo juga menjadi juara. Iya. Oh, sekarang kita lihat bagaimana IPC terus menekan. Tarik lagi ke belakang. Sudah masuk kita lihat pemain-pemain baru mereka ada Ilham juga masih bertahan di lapangan. Masih Ilham. Oh, ini berhasil diambil tadi. Rico, masih Rico. Kita lihat Rico. Berhasil ditahan dengan baik, dibuang oleh Ade. Coba untuk tenang, kita lihat para pemain dari Giga.
Ya, ini seperti reaksi yang diberikan oleh EPC Pelindo setelah tadi Giga sempat mendapatkan kesempatan dari posisi flank, tapi Ya. bagaimana posisi dari bola sekarang lebih banyak dikuasai oleh pemain-pemain dari EPC Pelindo. Ya, kita lihat Cesar tadi. Dan dia pun juga masih memiliki sisa skill pastinya Betul. yang bisa dipelajari oleh para pemain muda. Cesar kelahiran 85, sementara Jailani kelahiran 87, sementara Betul. Jailani kelahiran 85 ya. Ya, dan Jalani tadi sempat kita lihat sekilas juga memang secara postur sudah sangat ini ya, sudah besar ya posturnya. Ya, memang ada periodisasi lah. Kita realistis bahwa setiap pemain pasti punya era di mana mereka mengalami pasang surut, Betul. termasuk ketika bicara soal usia. Jadi bicara kualitas, bicara skill basic, Cesar adalah pemain yang memiliki itu. Tapi kadang kalau kemudian ditunjang secara fisik yang kurang maksimal, itu juga bisa menjadi masalah. Karena itulah disinilah peran dari seorang pelatih bagaimana bisa memaksimalkan potensi dari Cesar. Oh, baik sekali sebuah tendangan keras tadi. Kita lihat dari Abdul Wahid, main nomor punggung 3 yang langsung berpikir untuk melakukan attempt. Ada Cesar memang dekat di sana, tapi Cesar juga kesal tadi terlihat. Ya, karena berhasil ditepis sebenarnya tadi. Iya. Oh. Dan mungkin juga bisa di-passing sebetulnya tadi ya. Cuma memang tadi Wahid sendiri memutuskan untuk langsung melakukan tendangan. Secara decision menurut saya cukup tepat apa yang dilakukan oleh Wahid ya, melakukan tembakan langsung karena Cesar juga agak sedikit di belakang. Tapi karena tepisan tadi yang dilakukan oleh Farhan Helmi membuat bola memang berhasil dijauhkan dari gawang. Dan coba untuk keluar dari tekanan sekarang kita lihat sebuah upaya kali ini. Sayang sekali. Kita lihat tadi bagaimana Agung ya. Ya, Yang mencoba untuk menendang ke arah gawang langsung. ya, Agung punya space karena pengawalan yang dilakukan cukup jauh ya jaraknya. Terus tadi juga tracking yang dilakukan oleh Rico agak terlambat sehingga Agung punya waktu sepersekian detik untuk melakukan attempt langsung ke arah gawang. Sayang sekali tadi. Oh, terlalu jauh. Tadi kita lihat bagaimana kembali lagi Agung Rufe dalam melakukan attempt. Sudah dipersiapkan, ada Catur Satriawan yang siap masuk bagi kubu IPC Pelindo dan juga tampaknya ada Randy Satria. Ini juga pemain yang bisa dikatakan masih memiliki sisa-sisa yang bisa membahayakan lawan ya. Ya, dan Randy juga menjadi bagian dari tim yang membawa IPC Pelindo menjadi juara Ya. di tahun 2015 yang menjadi top skor. Ada dorongan tadi dan tampak kesakitan. Kita lihat di sini Ihsan. Ya, seperti menjadi perpisahan untuk Cesar setelah pelanggaran dia langsung keluar meninggalkan lapangan. Sebuah dorongan yang memang fall jelas, dorongan dan tarikan keras sebenarnya menurut saya. Sebenarnya ada warning memang dari wasit harusnya. Asfar yang mencoba untuk mengatur di sini. Kita lihat Asfar tadi ditarik keluar tadi. Kita lihat bagaimana ditarik keluar tadi dari kubu Giga ya. Masih bisa diblok dengan baik. Dan bisa Satria sudah masuk mencoba untuk mengatur rekan-rekannya di sini. Ahmad Khairan. Oh, hampir saja tadi. Lepas dari kawalan ya, apa yang dilakukan oleh Ade Hendrawan, bagaimana dia dengan sangat baik berdiri dalam posisi yang tidak ada yang mengawal karena fokus dari Randy tadi tertuju pada bola, sementara posisi yang Ade tadi berada di belakang dari Randy. Betul. Ya, masih mencoba untuk terus membongkar pertahanan dari Pelindo. Baik sekali. Kita lihat bagaimana Ade tadi. Ahmad Khairan. Ini ke sisi sebelah kiri. Oh, terus di pressing ya. Hati-hati jangan sampai membuat kesalahan. Oh, sayang keluar tadi. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Khairan tadi untuk terus menyerang dari sisi sebelah kanan ya, area pertahanan dari Pelindo. Catur, Ilham ya tadi ya. Catur sekarang. Randy. Nah, kita lihat sebuah peluang kali ini. Masih bisa dihadang dengan baik oleh Rama. Ilham.
Catur, sorry. Catur, kita lihat sini. Oh, ini dia peluang kali ini. Oh, sayang sekali. Sadewa. Abed Sadewa tadi nyaris saja bisa mencetak gol, Bung Maruf. Ya, ini adalah kualitas passing dari Randy ya. Sangat tepat, sangat akurat, tapi sayang eksekusinya tadi memang tidak terlalu bagus. Karena masih berhasil diblok juga, peluangnya tadi masih berhasil ditutup sedikit. Sehingga peluang yang dimiliki tidak bisa dimaksimalkan oleh Sadewa. Sebuah ATM yang sangat berarti tentunya bagi Pelindo untuk melihat, meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan kali ini keluar. Ya, kuat juga pertahanan dari Pelindo sejauh ini. Ya, masih sangat baik ya bagaimana cara mereka melakukan antisipasi terhadap tekanan yang dilakukan oleh Giga. Sementara satu sisi Pelindo juga sudah mencatatkan 2 attempts yang mengancam gawang dari Farhan Helmi. Idris. Randy Satria. Catur. Kembali lagi ke Randy Satria. Oh, hampir terjatuh tadi. Kita lihat Albert. Randy. Coba untuk men-set play permainan dari Pelindo. Idris ke depan. Cukup terpojok tadi Albert Sadewa. Berhasil diambil oleh para pemain dari Giga. Giovanni Molan. Tendangan langsung. Oh, padahal tidak terlalu kencang sepertinya ya. Ya, tapi inisiatif yang baik ya karena melakukan cut inside ya, masuk Ya. ke dalam tadi dan melakukan tembakan dari memang posisinya cukup jauh tapi setidaknya membuat penjaga gawang sempat agak kaget. Iya, Kita lihat kaki kiri tadi cukup keras betul. dan tangkapan yang tidak terlalu sempurna sayangnya. Lepas tadi ya. Betul. Sayang sekali. Oh, ini peluang. Ah, sayang sekali, nyaris saja tadi bisa diambil. Tapi memang kurang beruntung tadi bagi Rio. Ya, reaksi yang sangat baik yang dilakukan Ya. oleh Aswar tadi sempat agak sedikit lepas bola tapi dengan sangat baik, sangat cepat dia kemudian kembali mengamankan bola, menangkap dalam pelukannya. Iya. Kakinya tadi kurang sedikit saja ya. Untuk bisa menggapai bola tersebut. Hati-hati berarti apa yang harus dilakukan oleh para pemain dari Pelindo. Karena beberapa kesempatan kita lihat tangkapan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Aswar cukup mengancam gawang dari Pelindo dan ini mungkin akan sering dieksploitasi oleh para pemain dari Giga. Ya, tapi kalau kita mulai membawakan kompetisi futsal dari tahun ke tahun, baru kita melihat ada banyak sekali progres ya dari futsal di Indonesia. Bagaimana cara bermain ya, Betul. dan juga cara mengelola, inilah yang memang kita harapkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Ya, dan kemudian kita juga bisa mendapatkan gelar juara di AFF Futsal Club ya, Bung. Iya. Nah, itu juga menjadi sebuah prestasi tentu saja. Dan juga jangan lupa peringkat kita di Asia Tenggara dan juga Asia sangat baik ya Betul. untuk konteks futsal jika dibandingkan dengan sepak bola misalnya. Ya, betul. Karena ini memang tim yang salah satu tim yang secara kontinu kita selalu bisa menunjukkan prestasi di level Asia dan Asia Tenggara. Iya. Sebuah serangan kali ini. Oh, peluang yang coba dibangun. Oh, berhasil diambil tadi oleh Giovanni Molan. Ya, saya pikir bagaimana Randy ya. Randy dengan kematangan yang dimiliki, dengan skill yang sangat baik. Dia tidak egois tadi, dia sempat memberikan bola. Tapi lagi-lagi sebuah kesempatan, sebuah peluang yang tidak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Idris. Oh, mulai cepat sekarang permainan. Oh, hari ini gantian. Dimana tadi Giovanni Molan mencoba untuk bisa dikatakan mengambil peluang di sana ya, Molan. Ya, ini seperti berbalas pantun ya, saling balik menyerang ya. IPC Ya. Pelindo menekan, kemudian Giga juga bisa balik menekan dan memberikan pressure yang cukup berbahaya. Menarik, salah satu pertandingan cukup ketat dan sejauh ini belum ada gol yang tercipta. Sayang sekali tadi. Oh, keras. Jauh ke atas. Ya, bagi Anda juga para penonton yang dekat dengan Gor Popki, silakan untuk datang ke sana untuk menyaksikan futsal karena kita tahu sendiri ini adalah para penontonnya banyaknya anak-anak muda ya. Bahkan anak saya baru kelas 1 SD udah beli 2 sepatu futsal baru. Karena dia senang dengan permainan futsal katanya. Ya, dan memang sekarang sepatu futsal juga sudah lebih banyak pilihan ya, Bu, ya, Iya. dan banyak menarik ya. Sangat cocok dengan penggemar dari futsal dengan variasi yang juga sangat beragam. Betul, dan saya senang dengan banyak produk lokal yang bermain ya. Betul. Karena mau tidak mau sepatu futsal atau sepatu olahraga itu cepat habisnya ya. Iya. Jadi dengan adanya opsi dari
produsen untuk membuat sepatu futsal dari lokal, kualitasnya bagus dengan harga bahkan setengahnya. Ya. Itu sangat membantu sekali. Karena nggak kayak kita-kita yang cuma dipakai gaya ya. Kalau dipakai main itu paling banter 2 bulan juga udah habis. Udah selesai ya. Udah selesai. Jalan itu. Ya, kita lihat Jailani di sini. Skillnya ini yang patut dicontoh oleh para pemain muda ya dari Jailani. Iya, dan bukan hanya skill ya, tapi bagaimana dia masih bisa bersaing sampai Nah, sekarang. itu, Ya. betul. Itu menurut saya juga paling penting ya, bahwa memang ada penurunan, iya. Dari sisi fisik mungkin ya. Oh, Cesar! Luar biasa kita lihat. Ini ciri khas dari Cesar tentunya. Bagaimana dia membelakangi gawang, membalik, dan melakukan tendangan dengan kaki kiri. Ini adalah salah satu ciri khas dari Cesar Silitonga. Ya, sebuah putaran yang sangat baik tadi Cesar dengan kaki kiri dikawal oleh 2 pemain, tapi dia masih bisa melepaskan diri dan melepaskan tembakan. Kualitas yang dimiliki oleh seorang Cesar ketika mendapatkan pressure, mendapatkan tekanan, tapi bisa melepaskan diri dan bisa menghadirkan ancaman. Ya, kembali kita lihat. keras. Kling. Molan langsung melihat tadi ke arah wasit karena memang cukup keras tadi apa yang dilakukan oleh para pemain dari PC Pelindo. Ya, ini seperti ditebas ya untuk bisa menghindar. Molan cukup menonjol ya Sony ya. Ya. Apa yang diperlihatkan ya, dia bisa tadi juga dia melakukan cut inside dan sempat sekali attempts dan kemudian juga melakukan tembakan dari sisi flank kanan tadi. Pemain yang cukup harus mendapatkan respect lebih dari pemain IPC Pelindo. Nah, terasa sudah di bawah 10 menit sekarang. PC Pelindo dari posisi yang sekarang mulai ditekan oleh para pemain dari Giga. Nice. Sayang sekali. Masih bisa dibaca tadi. Dan sekarang Cesar kepada Jailani. 2 kali. Gagal. Jadi gol. Ya seperti yang tadi Anda bahas ya. Bukan karena sekedar dia memiliki kemampuan atau memiliki skill yang bagus. Tapi juga bagaimana passion terhadap dunia futsal. Di usia yang bisa dikatakan 37 tahun ya. Dia masih tetap ingin bermain. Belum tentu pemain-pemain muda yang sekarang ada dilihat di layar kaca ini akan bermain sepanjang karir seperti yang dilakukan oleh Jailani. Iya, dulu juga Jailani sempat mendapatkan julukan sebagai pemain yang tidak tersentuh di timnas Indonesia ya, ke timnas futsal di masa jaya. Yang siapapun pelatihnya, Jailani adalah selalu menjadi pilihan. Betul. Dan tadi juga kita lihat bagaimana cara dia melakukan tembakan ke arah gawang tadi juga sangat baik. Kemudian masih bisa melakukan 2 kali tembakan dalam waktu yang berdekatan. Betul. Jadi ini memang efektivitas dari kualitas yang dimiliki oleh seorang Jailani. Oh, baik sekali kita lihat defense yang dilakukan oleh para pemain dari PC Pelindo. Posisi sebelah kiri tapi berhasil tadi dibuang oleh Ahmad Hoiron. Intercept yang baik tadi, dimulai dari gerakan yang dilakukan oleh Cesar, kemudian ada curian dan sayang memang sentuhan pertama dari Hoiron tadi tidak terlalu bagus sehingga bola justru meninggalkan lapangan. Ya, kita lihat di sini. Ya, bisa dikatakan seusia CR7 ya. Iya. Masih tetap berkarir. Dan tetap nomor 7. Dan tetap nomor 7. Ya. Ya, kita lihat di sini. Tekanan kembali dilakukan oleh Pelindo. Sebuah peluang. Sayang sekali, tidak terlalu cermat. Ini memang dibutuhkan bagaimana kemampuan taktikal dari seorang pelatih ketika ada 2 pemain senior dan harus sangat baik dalam menjaga kemampuan mereka. Tentu ketika melakukan counter juga harus ada antisipasi, kemungkinan ada counter attack yang dilakukan oleh lawan. Jadi harus ada hati-hati, harus ada keseimbangan. Karena kalau tidak bisa akan menimbulkan celah di sisi defense mereka. Betul. 7 menit 52 detik lagi pertandingan akan segera berakhir, belum ada gol yang terjadi di babak pertama ini. Dan kembali lagi kita lihat rotasi dilakukan oleh kubu Pelindo. Andi Satria, sayang sekali. Dan kita lihat bagaimana Besar Silitonga ini masih banyak mendapatkan minutes play ya. Betul. Di Pelindo sendiri. Randy diganti, Jailani diganti, tapi kemudian minute play-nya tidak sebanyak dari Cesar. Iya. Del, Randy, depan, Cesar. Oh, dihadang langsung tadi. Maaf legend, hati-hati ini. Harus hati-hati ya. Dan
Cesar juga tadi bangun juga dengan iya ada keras gerakan sekali yang tadi. betul ya. Benturan ke betis sepertinya yang paling sakit. Dan kita tahu Cesar pasti di usia yang sekarang ini adalah area-area sensitif ya Iya. Bung ya. Betis, kemudian juga lutut, Betul. ankle. Ini juga lututnya jadi kuat ini orang-orang ini. Seperti Cesar dan juga Jelani, Randy ya. Bisa menjalankan pertandingan futsal hingga usia di atas 35 tahun. Tapi sensitif Bung, pasti Sensitif, sensitif. Karena sangat. mereka agak rentan kan, Iya. pasti rentan. Kalaupun MCL, mereka injured, ACL betul. ya. Rentan kalaupun mereka injur pasti butuh recovery yang Lama. lebih ya dibandingkan dengan pemain-pemain yang mungkin bisa dikatakan lebih muda. Tapi Ini Ahmad Hoiron nggak enak hati nih. Segen. habis ini minta tukar jersey bisa jadi. Kita lihat langsung ditarik karena memang cukup keras tadi. Mudah-mudahan tidak ada cedera yang berkepanjangan ya bagi pemain ini karena kita tahu ancamannya begitu nyata tadi terhadap gawang dari Giga. Betul, dan ada satu attempt tadi ya lewat aksi memutar tadi setengah putaran yang dilakukan oleh Cesar. Ya, baru saja kita bilang tentang minutes play ya. Jadi pemain-pemain seperti Cesar juga Jelani juga minutes play-nya betul-betul harus diatur karena kelelahan otot pun juga akan berbeda dengan pemain-pemain muda ya. Betul, dan juga bagaimana untuk mengatur ritme mereka ya, mengatur ritme kapan mereka harus bermain atau kemudian kapan mereka harus diganti itu juga menjadi sangat penting dan pelatih harus tahu detail seperti ini atau pelatih pasti tahu detail seperti ini supaya tidak ada celah yang kemudian justru ditimbulkan ketika pertandingan terlambat. Oh, sayang sekali. Ini juga bagi Anda juga yang sudah mulai nostalgia menjalankan atau mengikuti turnamen-turnamen reuni ya. Hati-hati juga. Ya, betul. Teman saya kemarin baru Achilles yang kena ya. Karena memang kelelahan kata dokter. Oh, peluang tadi. Sayang terkena Mistar tadi. Luar biasa peluang di depan mata yang gagal dimanfaatkan oleh IPC Pelindo. Memang diselamatkan oleh Mistar gawang. Ya, tembakan keras dari Abdul Wahid tadi, tapi sayang sudah dalam posisi yang sangat kosong. Ruangnya begitu terbuka, tapi tembakannya justru mengenai Mistar gawang tadi. Tapi sebuah tekanan yang sangat baik dari IPC Pelindo. Ya, mulai panik sedikit tadi. Tampaknya para pemain dari Giga harus kembali regrouping. Jangan sampai kecolongan pastinya. Dan bagi Pelindo tentunya mereka mengincar di mana kelengahan dari Giga sendiri. Oh, ini dia. Hampir tadi, ini sebuah peluang berhasil diselamatkan dengan sempurna. Sebuah peluang kembali dari pemain nomor 3 sekarang, dari Ridwan, tadi dari Abdul Wahid ya. Ya, dan ini kita lihat bahwa bagaimana reaksi yang diberikan yang sangat baik oleh para pemain dari Giga ketika mereka memberikan reaksi sangat baik, langsung menekan meskipun sempat tadi ada sedikit terlambat mereka melakukan. Hampir saja. Kembali kita lihat ancaman dari kubu Giga tadi melalui Hoiron. Ya, Ahmad Hoiron punya peluang lagi-lagi, sebuah tekanan berhasil dilakukan oleh pemain-pemain dari Giga FC. Dan ini memang menjadi sebuah laga yang menurut saya menjadi sangat rumit sekali, terutama dari sisi bagaimana kedua tim memberikan reaksi yang sama baiknya, sama mengkhawatirkannya, dan sama-sama memperlihatkan ada sedikit lubang di belakang. Dan kita lihat Randy ini tadi yang di nutmeg ya. Ya. Oh, ke sisi jauh sekarang. Kita lihat yang sangat apik ya. Kedua tim ini juga mencoba untuk terus memperkuat area pertahanan mereka. Ya, sayang sekali tadi. Coba untuk diambil oleh Ade tapi bolanya keburu keluar. Ya, Pelindo lebih banyak menekan dari sektor flank kanan, sementara Giga lebih banyak menekan dari sektor flank kiri pertahanan dari PC Pelindo. Ini seperti menjadi sebuah perbedaan gaya atau perbedaan dari tekanan, dari intensitas serta kekuatan dari masing-masing tim ya. Iya. Nanti coba untuk bangun kembali serangan 5 menit. Waktu yang tersisa. Belum ada gol yang terjadi. Diangkat saja tadi. Tidak keluar. Masih bahaya, harus dikejar. Ade. Tarik lagi ke belakang. Ahmad Hoiron. Ya, masuk kembali, kita lihat Ilham. Ya, pemain ini juga memiliki kaki yang panjang ya, jangkauannya untuk bisa mengambil bola-bola defense tadi. Frederick Diaw juga sudah masuk.
Ya pressing yang dilakukan oleh para pemain Giga ini cukup konsisten ya kita lihat. Ya, mereka berani menekan dengan bola ketika masih berada di area pertahanan dari Pelindo, dan itu yang membuat para pemain Pelindo juga agak kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan, terutama bagaimana mereka build up passing dari bawah. Dan dalam beberapa kesempatan kita sempat menyaksikan bagaimana Azwar Burhan juga ikut terlibat untuk sedikit memberikan opsi passing kepada para pemain di High belakang. skill kita lihat tadi dari Rio yang berhasil keluar dari tekanan dan langsung melakukan serangan. Ya, Rio lagi-lagi menekan dari sektor sisi flank kanan, kemudian melakukan cutting dan tadi sempat ingin mencoba menembak, dan bisa jadi memang setelah melihat bagaimana reaksi Azwar ketika mendapatkan tembakan dari jarak jauh, sering beberapa kesempatan kita lihat bola sempat lepas. Ya, Imron ambil tendangan penjuru kali ini. Bisa ditangkap dengan sempurna oleh Azwar. Ilham. 4 menit waktu yang tersisa. Catur. Kembali lagi Ilham. Oh. Masih dalam ancaman kita lihat para pemain dari Giga. Harus sangat berhati-hati. Ya, dan ritmenya tidak selalu sama ya. Ini seperti on off ya. Kadang bisa sangat cepat, tapi kadang tiba-tiba menurunkan tempo permainan sehingga kita lihat lagi-lagi sebuah tembakan. Ya, terlalu tinggi tadi. Ya, kita lihat Ilham. Tinggi sekali. Ilham Rawadian Putra. Oh bagus. Oh, hampir saja bisa melewati Asfar tadi, tapi Asfar dengan cepat mengantisipasi dan gagal kembali upaya dari Giga untuk bisa menceploskan bola ke gawang dari IPC Pelindo. Tidak terlalu banyak peluang berbahaya Bung yang diciptakan oleh Giga FC ya sejauh ini ya, dibandingkan dengan IPC Pelindo. IPC Pelindo tidak terlalu banyak mereka setidaknya punya 2 peluang yang sangat baik untuk bisa mencetak gol, sementara Giga sejauh ini baru 1, dan itu pun memang lebih karena scrimmage di depan gawang. Mari Ilham. David Del. Baik lagi ke Del. Ilham lagi. Catur. Del. Kembali lagi ke Catur. Oh, sayang sekali. Dia menyangka tadi dalam melakukan back heel ada Del di sana ya. Tapi tidak disambut dengan baik. Terlambat tadi dan dibuang saja oleh Ilham. Agak memaksakan diri apa yang dilakukan tadi oleh Imron Rosadi ketika dia memaksakan diri untuk menembak langsung. Tapi padahal sudah ada opsi tadi dari flank sisi kanan sudah bergerak, tapi justru bola tidak dipassing. Padahal dalam saat bersamaan ruang untuk melakukan shooting sudah ditutup tadi. Ya, sedikit menurun tempo pertandingan menjelang akhir di babak pertama ini. Sekitar 2 menit 40 detik lagi. Tersangkut tadi. Kesempatan bagi Pelindo untuk melakukan break di sini. Apakah sakit itu. Maruf. Tadi ada benturan sedikit. Dan tadi menurut saya juga ada sedikit error yang dilakukan oleh Arbet Sadewa ya. Ketika dia laju bola terlalu cepat, dan di sini sedikit ada ini ya. Ya kena, kita lihat. Betis kanan ya. Ada sedikit masuk sebenarnya memang betis ke sisi kanan. Tapi ini juga tidak lepas dari situasi ketika dorongan dilakukan. Betul. Jadi memang ini tadi mengambil bola dan kemudian dia juga berusaha untuk dia terjatuh dan dia tidak bisa mengontrol posisi meluncurnya. Menurut saya masih bisa dianggap bahwa ini bukan sebuah pelanggaran yang serius dan kemudian harus diperingatkan. Ya, kembali lagi kita lihat Giga sekarang. Masih ada 2 menit, 20 menit lagi. 0-0 masih kedudukan. Buang ke depan tadi. Sayang tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Imron. Beberapa kali skenario fast break yang dilakukan oleh Giga tidak berjalan dengan baik karena kadang sentuhan pertamanya juga tidak terlalu baik. Ya. David Del. Tarik lagi ke belakang. Andi Satya. Del. Andi sekarang. Ilham.
Oh, bisa direbut kali ini. Hati-hati para pemain dari Pelindo, jangan sampai melakukan kesalahan dalam melakukan defense. Randy Satria, pelanggaran kali ini. Ya, satu cara untuk sedikit meredam serangan ya, Maruf. Iya, sebuah pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan kepada pemain nomor punggung 5. Oh, bagus sekali. Oh, mau memutar tadi. Deo, tapi keburu ketahuan ya. Ya, sudah ditutup tadi ruangnya ya. Iya. Ada time out sekarang di 1 menit terakhir tentunya. Ini time out yang sangat penting sekali lagi untuk membuat setup ya. Ya memang sejauh ini apa yang Anda lihat, kenapa kedua tim ini sulit sekali untuk mencetak gol, Maruf? Iya, karena pertama beberapa kali peluang yang berada di depan gawang tidak bisa dimaksimalkan dengan baik ya, terutama apa yang dilakukan atau terjadi pada IPC Pelindo ketika mereka punya peluang yang begitu bersih di depan gawang, peluang itu tidak bisa dimaksimalkan, tembakannya mengenai mistar atau kemudian tembakannya berhasil diblok oleh penjaga gawang. Ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi apa yang dilakukan oleh Giga sudah cukup baik, tetapi memang mereka tidak pernah benar-benar mendapatkan kesempatan untuk melakukan tembakan yang memang telak ke arah gawang, tapi mereka juga sering melakukan tembakan dari luar yang memang masih cukup jauh dari gawang. Iya. Kita lihat mereka regrouping dan tadi juga ada Randy Satria yang sedikit memberikan masukan ya kepada rekan-rekannya. Sementara dari kubu Giga sendiri melalui pelatih Devi Moses tentunya berupaya untuk mencari angka pertama ya di Liga Futsal Profesional ini setelah 2 pertandingan mereka lalui tanpa angka, dan pastinya ini akan menjadi sebuah hal yang krusial. Jangan sampai tidak berhasil untuk keluar dari tekanan ya di pekan kedua ini. Tadi kita lihat ada Randy ya. Ya. Satria yang memang sekarang lebih mendapatkan menit bermain lebih banyak ya. Betul. Dibanding dengan Cesar yang kita tidak tahu bagaimana kondisi terakhirnya. Saya rasa juga Cesar sulit untuk kembali lagi ya ke permainan. Lebih baik dia fokus kepada cederanya tadi. Sayang sekali memang, kehilangan besar bagi kubu dari IPC Pelindo. Jailani. Ya, kembali ke Jailani. Cari rekan di depan. Ya, kita lihat cara dia mengkip bolanya juga sangat enak dilihat ya. Iya. Oh, sayang tadi. Ada sebuah kesalahan. Komunikasi dari kedua pemain ini. Randy, baik sekali Randy. Sebuah break dilakukan. Ini adalah peluang. Oh, sudah kembali balik para pemain dari Giga. Terlalu lama. Frederick Deal tadi. Ya, kita lihat tadi kecermatan dari Randy Satria ya, melambungkan bola Ya. dan berhasil menciptakan break cepat tadi. Memang para pemain Giga juga cepat sekali untuk kembali ke posnya masing-masing. Ya, karena kemudian memang lagi-lagi ya persoalan bagaimana menerima bola kali pertama itu menjadi problem, sehingga tadi bola sempat memantul, ada kesempatan pemain dari Giga untuk melakukan regrouping kembali. Oh, berhasil diamankan dengan baik. Dan tentunya kita lihat bagaimana wasit amanah Palufti meniup tanda berakhirnya pertandingan di babak pertama. Masih belum ada gol yang terjadi di pertandingan Giga FC menghadapi IPC Pelindo. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
Menyulitkan untuk pemain-pemain dari PC Pelindo. Ya, babak kedua sudah dimulai. Kita akan segera saksikan juga bagaimana perjuangan dari Giga FC dan juga IPC Pelindo dalam menjalani Liga Futsal Profesional. Memang baru memasuki di pekan kedua, tapi ini adalah pekan yang krusial juga. Setiap pekannya adalah krusial. Karena kita tahu secara full competition ini akan menjadi berbeda daripada beberapa tahun sebelumnya. Dan tentunya kita lihat di sini bagaimana para pemain juga sudah harus mulai nyetel ya di pertandingan di babak kedua ini, karena memang hanya mendapatkan waktu sekitar 20 menit bersih untuk bisa tampil baik bagi tim masing-masing. Sementara kita menunggu update juga dari Cesar ya, Sri Tonga yang mudah-mudahan Sudah kembali tidak, Cesar sudah kembali. tidak mengalami cedera yang terlalu berat ya, karena sudah berada di lapangan. Dan inilah yang menjadi sebuah hal yang positif bagi kita ya. Betul. Ternyata tidak ada masalah, pergerakannya pun juga sejauh ini memang belum terlihat dengan banyak ya, tapi mudah-mudahan juga tidak masalah bagi Cesar. Ya, dan langsung ada tekanan tadi yang dilakukan oleh kubu dari Giga, tadi sebuah counter attack yang sangat berbahaya. Sayang memang keputusan yang diambil tidak terlalu memuaskan. Sempat ada protes yang dilakukan oleh Rama ketika dia tidak mendapatkan passing tadi. Hairudin yang tadi sempat mendapatkan sebuah peluang tapi mengambil inisiatif untuk langsung menembak ke arah gawang. Ya. Ya, tidak ada masalah tampaknya dengan Cesar ya. Betul. Masih sangat prima penampilannya di sini. Gerakannya pun juga aman. Ya mungkin tadi disimpan saja, disimpan untuk kemudian memang Istirahat. diturunkan ya di babak kedua ya, karena toh situasinya masih bisa dalam kondisi yang bisa dikendalikan oleh para pemain dari PC Pelindo, sehingga pelatih Yosadi memutuskan untuk menyimpan Cesar untuk di babak kedua atau di game kedua. Ya. Oh. Buat tendangan first time tadi yang coba dilakukan oleh Agung, sang kapten. Kembali ada ruang yang didapatkan oleh pemain dari Giga ketika kick in tadi seperti tadi, dan itu adalah bukan kali pertama. Tadi sempat juga di babak pertama kita lihat bagaimana ada peluang juga yang berawal dari kick in di kubu dari Giga. Cukup baik defense yang dilakukan tadi menutup ruang passing. Ilham Ramja tadi bermain dengan cukup baik juga. Ya, kita lihat terus mengatur ya bagaimana konsep permainan yang coba dibangun di sini. Karena memang pertandingan ini sebetulnya hanya butuh 1 gol ya untuk menghidupkan. Betul. Ah, ini peluang kali ini. Sayang sekali berhasil membentur tadi. Tapi akhirnya juga kembali lagi ke pojok tadi membentur Ilham. Ya, Rama tidak melihat posisi pergerakan dari Agung ya. Sayang sekali padahal Agung tadi sudah muncul Bebas, dari ya? belakang ya, dan sangat bebas dia. 2 kali Agung merasa dia layak untuk mendapatkan bola tapi tidak diberikan bola. Ini peluang. Sayang sekali melebar ke sisi sebelah kiri. Sayang sekali kita lihat dari Agung. Ya, 3 menit yang sangat baik untuk para pemain dari Giga. 3 menit yang sangat bagus untuk kemudian menciptakan 3 peluang, 3 tekanan ke daerah pertahanan dari PC Pelindo. Kenapa dia mengarahkan ke sisi sebelah kiri tadi? Padahal sangat terbuka di sisi sebelah kanan. Ya, karena tadi Agung dalam posisi untuk dia mendapatkan bola di posisi kaki kiri, Bung. Dan kemudian ruangnya juga sempit sehingga dia memutuskan untuk langsung melakukan tembakan ke arah gawang dengan kaki kirinya. Langsung dilakukan perubahan paket ya. Agung dan kawan-kawan tadi langsung ditarik keluar, sementara IPC Pelindo masih cukup nyaman dengan formasi atau keberanian pemain yang mereka miliki sejauh ini. Oh, berhasil diambil kali ini Cesar. Jadi hadang tadi dengan sangat baik tentunya oleh Ade. Mencoba untuk menggebrak tadi ya Cesar. Ya, dengan pergerakan eksplosifnya. Memang Ade tadi lebih cermat dalam menjaga momentum yang dimiliki oleh Cesar. Sayang sekali. Sebuah gol yang tentunya tidak diinginkan oleh
Giga karena kita tahu tadi memantul dan akhirnya menjadi keuntungan bagi kubu IPC Pelindo mengenai kaki Rama dan menjebol gawang sendiri. 1-0 Pelindo unggul. Dalam situasi pertandingan seperti ini memang kadang kesalahan-kesalahan seperti ini muncul ya. Tidak diduga sama sekali tadi. Rama sebenarnya tidak bermaksud untuk clearance, tapi bola yang memang mengarah ke kaki dari Rama dan kemudian deflectnya adalah ke arah gawang dan gagal dibaca dengan baik oleh Farhan Helmi tadi. Iya, semua terjadi dengan cepat ya. Betul. Karena ya sesuatu kesialan terjadi di sana. Ya, bola liar sebenarnya memang tadi Rama juga tidak dalam situasi untuk melakukan clearance atau apapun, tapi dia tidak bergerak, tapi memang bola yang mengenai kakinya, bola yang mengarah ke kaki Rama. Cesar, oh keras sekali tadi tendangannya tapi mengarah ke penjaga gawang langsung Farhan. Ya, positioning yang baik, power yang sangat baik, tapi kemudian insting yang baik dari Farhan. Kita lihat ini ruang yang begitu terbuka sebenarnya. Seluruh kekuatan kaki kirinya tadi masih berhasil dia mentahkan dengan baik oleh Farhan. Ya, kita lihat ada peluang di sini yang coba dibuka kembali oleh para pemain dari IPC Pelindo. Ini yang dikatakan Bung Didan ya, ketika satu gol itu membuat semuanya menjadi lebih berbeda memang. Karena mau tidak mau kedua tim juga akan bermain lebih agresif lagi, terutama kubu dari Giga. Ya karena kecolongan lagi golnya ya. Betul. Bukan dari gol yang terjadi langsung tapi justru on goal tadi oleh pemain Giga. Itu Rama. Dan Rama tadi tidak dalam situasi yang mendapatkan tekanan ya. Karena Iya. memang bola yang mengarah ke kaki Rama dan bola yang berlari mengarah ke gawang. Betul. Bukan yang diarahkan. Berbelok tadi kaki bolanya. Ya, penjagaan yang baik dilakukan oleh Rama. Van Hoiron maksud saya. Oh, ini bahaya. Oh, apakah Foul. pelanggaran? Kita lihat. Ya, jelas sekali tadi. Ya, menurut saya Minta ini kartu foul ya bahkan. harusnya ya. Karena memang jelas itu sebuah Ya. dorongan ya. Ridwan ya dalam Ya, posisi betul. dia bisa mencetak gol Ya. tapi justru mendapatkan hadangan dari Frederick Del tadi. Ya, sebuah pelanggaran, sebuah keputusan yang sangat baik tadi yang diberikan oleh wasit. Jelas pelanggaran. Ridwan tadi dilanggar. Ya, protes dilakukan oleh Cesar karena ini akan sangat berbahaya. Bisa sama kedudukan. Betul. Dan Tapi siapa yang akan menjadi eksekutor? Kita lihat di sini ada Giovanni Molan. Dan pergantian penjaga gawang langsung Iya. segera dilakukan sepertinya. Sudah bersiap, kita saksikan Anton. Time out. Ya, sama terlebih dahulu di sini ya coba untuk menenangkan. Betul. Tapi memang tadi kita lihat peluang dari Giga ini sangat berbahaya ya. Andai tidak diambil pun juga ini bisa menjadi potensi gol. Oh, dilihat dulu dari video ya. support. Ya. Ini berarti pengambil inisiatif tadi. Tapi menurut saya memang ada dorongan jelas. Ya. Ada dorongan. Kita lihat dalam situasi seperti ini ya. Ada gangguan dan ada dorongan. Karena sekecil apapun ya situasi ketika dia berada di kotak seperti ini memang advantage pertama yang diambil. Saya pikir tadi dengan bola sudah ditaruh di tengah ini akan Udah langsung sudah ya. fix ya. Berarti ini challenge yang diambil dari tim IPC Pelindo ya. Betul. Jelas sekali ya Bu Iya. Araf. Kita lihat dari video support tadi. Terlihat bagaimana pelanggaran seperti yang dilakukan dan hasilnya adalah ya, betul. Betul. Ini sebuah kepastian tentunya karena sudah melihat kembali ulang tadi. Dan menurut saya kalau dengan situasi meskipun ada video support dalam situasi yang sebenarnya cukup normal agak terlalu terburu-buru menurut saya bahwa langsung diambil untuk langsung video support karena satu tim hanya mendapatkan satu kali kesempatan melakukan meminta video support. Dan dalam kondisi yang masih seperti ini masih waktu yang cukup lama ya mungkin ini relatif lebih cepat yang seharusnya dilakukan ya meskipun ya kita tidak tahu bahwa apakah nanti akan ada momen krusial lagi tapi yang jelas ini sudah diambil keputusan dan memang wasit firm dari keputusannya dan saya juga melihat bahwa tadi jelas sebuah pelanggaran. Iya, dan kita lihat Giovanni Careka Molan yang akan mengambil tendangan dan berhadapan tentunya dengan Anton Alanwari. Menarik ya pergantian menjaga gawang. Ya, sebuah momen krusial bagi Molan dan keras sekali menyamakan kedudukan. Ini adalah gol yang ditunggu-tunggu setelah tadi kebobolan. Satu gol dan langsung kembali lagi game on untuk Giga FC. Ya, sebuah tendangan yang keras, sangat keras sekali yang dilakukan oleh Giovanni. Tidak ada reaksi yang dilakukan sama sekali oleh penjaga gawang Anton tadi. Atau bisa jadi memang Anton dimasukkan untuk lebih memberikan minute play, Iya. mengurangi
Ini bagian dari cara untuk bisa mengurangi beban untuk masukkan pemain junior ya. Jadi tadi juga tidak ada reaksi sama sekali yang dilakukan oleh Anton. Tidak ada reaksi sama sekali padahal tendangan tepat mengarah ke tengah. Memang keras tapi. Ya. Ya, tentunya kali ini kembali imbang. Masih ada 15 menit 45 detik lagi. Dan sebuah kesalahan dari kedua kubu ya. Yang satu salah dalam mengantisipasi bola dan akhirnya juga menghasilkan goal deflection tadi. Yang satu lagi adalah ketika melanggar pemain yang sudah berpeluang untuk mencetak gol. Dan ini akan menjadi permainan yang sangat menarik tentunya di sisa 15 menit yang Anda akan saksikan ini. Andrej Sadiawa tadi mencoba untuk melakukan duel 1 lawan 1 menghadapi Ade Hermawan. Kembali lagi bisa diambil oleh Ade. Ya, zona yang baik ya, zona defense yang baik, zona marking yang sangat baik. Bagaimana kemudian menggunakan 1-3 ketika kita lihat bertahan dan melakukan pengawasan ke area. Dan menyaksikan dengan tekanan garis tinggi kita lihat selalu bergerak mengikuti pergerakan dari lawan. Mau tidak mau ya harus melakukan defense seperti ini ya. Ya, agar lebih aman tentunya. Ya, karena masih sangat ketat ya, dari skor 1-1 kan kemungkinan pasti akan lebih banyak terjadi, terutama Giga juga, mereka juga butuh poin supaya mereka bisa mendapatkan modal untuk nanti pertandingan besok. Sementara Pelindo juga mereka membutuhkan poin untuk bisa terus menjaga peluang mereka kembali ke tengah pelan-pelan. Ya. Oh, kesalahan tadi. Kesalahan dilakukan oleh Randy tadi. Pemain yang sempat memperkuat Pon Sumbar di awal-awal karirnya sebagai pemain futsal. Oh, masih bola dari Giga tentunya. Hampir kesalahan komunikasi tadi. Ya, akan fatal karena itu sudah tidak ada defense sama sekali ya. Ya. Agung lagi tarik ke belakang. Langsung ke depan. Oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Fatur. Ya, harus tenang para pemain dari Giga kali ini. Mereka juga kerap kali mendapatkan peluang di depan gawang tadi, tapi memang eksekusinya juga belum berhasil dengan baik dilakukan. Oh, kembali lagi baru saja saya tadi bicara. Betul. Nah, eksekusi ini terbang melayang tadi. Sebuah eksekusi yang dilakukan oleh Iksan. Skemanya cukup baik ya, selalu skema set piece yang dibangun oleh para pemain Giga FC selalu menghadirkan ruang, tapi selalu juga gagal dimanfaatkan dengan baik tadi. Dan menurut saya ini juga harus mulai menjadi warning untuk IPC Pelindo, cara defense mereka ketika pemain dari Giga FC mendapatkan kick in. Ya, 3 peluang didapatkan oleh Giga, tiga-tiganya yang didapatkan dari posisi atau kemudian proses kick in. Oh, masih bisa dipotong. Langsung dibuang saja tadi dan kita lihat kekecewaan dari Iksan yang sebetulnya bisa dia dipassing ya. Ya, harus agak lebih sabar sebenarnya dalam situasi seperti ini ya. Karena kalau tadi misalnya bola mengenai pemain dari Pelindo, justru akan lebih beresiko karena bola bisa mengarah ke gawang. Ya, kita lihat di sisi lapangan, Cesar tampaknya masih agak mengalami kesakitan ya. Iya. Karena sedikit pincang tadi dia berjalan di sideline. Ini tadi baru trial bisa jadi Bung, di awal-awal ya. Untuk memastikan apakah dia bisa bermain melakukan permainan atau memang tidak bisa dipaksakan lagi. Ini dia nyaris saja berani sekali untuk bisa bermain-main di area pertahanan dari Giga sendiri. Ya, dorongan tadi dilakukan oleh Idris tadi. Ya. Untuk mencoba untuk mengganggu counter yang dilakukan oleh Giga. Bahir, pelanggaran. Dorongan. Wajah sepertinya tadi dilakukan oleh Idris. Betul, ada clash memang, ada dorongan juga yang dilakukan oleh Idris ya. Ras. Akan lihat di sini ya. Oh ya, tarikan ya. Kita lihat di sini, ambil, tarik.
Dan sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Idris. Masuk lagi Bu, Cesar. Ya. Oh, dia sudah mendapatkan tapping juga tadi di area lutut kirinya, lutut kanannya. Oh, ini dia bahaya, hati-hati. Sebuah peluang coba diciptakan dan untung saja hadangannya ini mengarah keluar ya. Ini yang bisa mengarah ke dalam sebetulnya. Betul, tadi hampir saja bola itu mengarah ke dalam ya Bu. Sangat baik kalau kita lihat bagaimana pressure tadi yang dilakukan oleh Rio Ramadhani. Berkali-kali Rio ketika masuk memang langsung berikan tekanan yang cukup berbahaya. Ya. Dari flank kiri kali ini. Bikin sekarang. Sama. Sayang sekali tidak akurat tadi. Dan jadi sia-sia ya. Ya. Di pergerakan Rama cukup bagus sebenarnya dia tadi. Cuman memang arah dari tembakan kick in tadi, atau umpan dari kick in tadi tidak tepat posisi dari Rio. Mulai pelan-pelan membangun serangan kali ini. Para pemain dari Pelindo. Mereka juga tidak terlihat terburu-buru. Cesar kali ini. Sebuah peluangkah? Terjatuh. Berhasil dicuri tadi dan sekarang kesempatan bagi Giga. Untung terkena tiang lagi tadi. Kita lihat bagaimana Asfar tadi sudah bergerak ke sisi sebelah kiri ya. Ya, dan tadi bola sempat mengenai Ilham ya, dan bola sempat mengenai Ilham dan sempat membuat penjaga gawang dari Pelindo. Ya, kita agak sudah mati arah ya. Melakukan reaksi ke sebelah kiri tadi. Iya. Dan bola mengarah ke Kanan ya. kanan dan memantul sedikit. Hampir saja tadi bisa menjadi gol. Cukup berbahaya serangan counter attack yang dilakukan oleh Giga ya, serangan balik mereka. Ya. Baik sekali. Buang saja. Masih di area permainan. Bagus sekali. Berhasil diblok. Dengan sangat bagus oleh Asfar. Ya, ini saya katakan bagaimana posisi serangan balik yang dilakukan oleh para pemain dari Giga FC sangat berbahaya. Kombinasi mereka, pergerakan yang mereka lakukan dari flank kanan dan flank kiri menghadirkan ancaman yang sangat serius ke defense dari IPC Pelindo yang transisinya menurut saya agak sedikit terlambat dan ada ruang di sana. Ini dia. Kehilangan bola tadi. Kita lihat Rio yang sudah ada kesempatan untuk bisa melakukan attempt. Lagi di sebelah kiri ada Rio di sana dan handsball kah? Nah ini dia. Apakah hands? Ya, Khairon mengangkat tangan tanda bahwa dia merasa ada handball di sana ya. Tapi yang kita lihat juga bagaimana tadi agak kesalahan yang dilakukan oleh Cesar ketika dalam situasi dia mengendalikan bola, dia punya peluang, dia punya kesempatan untuk counter tapi kontrolnya tidak sempurna. Ya. Bentur. Wahid menjadi penyelamat tadi. Bentur keras ya. Benar-benar diuji Bung kali ini Bung dengan banyak tembakan lagi. Ini kedua tim menyerang nggak grogi ya, dilihatin. Kembali lagi terkena. Ini menjadi sebuah bisa dikatakan tiang yang di sisi sebelah sini kena terus ya. Iya, ini cobaan dan ujian untuk tiang dari gawang dari EPC Pelindo ya. Buat tembakan total 3 tadi yang mengenai tiang dan mistar. Hampir saja tadi. Ini ketika para pemain melakukan attempt dilihatin terus sama pemain pendekar sebenarnya. Terutama sama Ricardinho ya. Apa karena itu jadi banyak bola-bola yang melebar betul. Tidak nyaman dia. Sementara para pemain Pelindo menyerang ke sana paling depannya Atai tadi. Ya ini yang saya suka sih dari Liga Futsal sekarang ya, karena memang gambar-gambar wajah-wajah pemain ini harus dibikin sedemikian rupa secara grafis ya. Betul. Dipasang di mana-mana agar juga semua mengenal jadinya ya. Betul. Karena itu salah satu promo yang harus dilakukan oleh setiap pelaku olahraga. Dan jangan lupa bahwa memang segmentasi futsal adalah segmentasi yang bisa dikatakan mereka masih muda ya. Sehingga pasti mereka akan sangat nge-lag atau mereka sangat paham dengan dunia digital, dunia grafis dan terutama dunia media sosial ya. Grafis-grafisnya yang bagus, logo-logo klub juga yang keren ya.
karena akan sangat bangga memakai jersey dengan logo futsal yang keren ya, di sana. Ini yang memang terus dilakukan. Dan bahkan saya juga sangat suka dengan font dari Federasi Futsalnya, keren menurut saya. Betul. Kamu harus beradaptasi di era sekarang. Gen Z ya. Oh, sebuah gol yang sangat indah sekali. Kita lihat bagaimana terjadi kembali. Giga berhasil mencetak gol kedua melalui Molan. Wow, pemain ini. Ya, bagaimana Molan muncul dari ruang yang tidak diduga sama sekali, ruang yang sangat kosong. Di situ kita lihat first time dengan kaki kiri keras terarah ke tiang kedua dan gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Aswar. Kita lihat lagi-lagi dari proses bola mati, kick in, kemudian juga tendangan sudut. Tapi kemudian menghasilkan ruang setelah berkali-kali gagal, 3 kali peluang, 3 kali gagal, keempat kalinya. Akhirnya tadi kita lihat bagaimana sebuah gol yang sangat baik, sangat indah. Dia mempunyai kualitas ya Bung Maruf. Betul. Sangat presisi sekali tadi dan Molan tentunya. Kita melihat, oh, gol balasan yang tidak kalah indah. Siapa lagi kalau bukan Randy Satria. Ini adalah masterclass untuk gol-gol seperti ini. Dan kembali lagi skor menjadi imbang. Maruf. Ya, tidak butuh waktu lama, reaksi yang baik, counter yang baik, membalikkan badan, tidak diduga sama sekali. Sudah dapat di pengawalan, tapi dengan kualitas, memutar bola sedikit, membelakangi gawang, dan kemudian melakukan tembakan. Dan Randy menunjukkan bahwa permainan belum dikuasai oleh Giga karena Pelindo bisa mencetak gol penyama kedudukan. Iya. Dia dapat assist dari pemain Giga tadi ya. Betul. Tapi itu ada master class tadi ya. Randy Satria memang luar biasa. Oh, ini dia. Ah, sayang. Tidak ada main Giga yang berada dekat bola liar tadi. Dan sekarang serangan berbahaya tentunya berhasil diredam kali ini. Mulai cepat sekarang di bawah 10 menit pertandingan. Oh, masih bisa dihadang. Oh, ini bahaya. Sangat bahaya untuk Giga. Oh, pelanggaran. jelas, keras. Dari belakang. Kartu. Betul. Jelas Rama tadi. Ya, jelas sekali bagaimana kita lihat bahwa Rama mengambil inisiatif untuk melakukan tackle. Sudah sangat telat dia, sudah sangat terlambat dia. Tapi jelas ini sebuah pelanggaran yang disengaja memang. Dan harus dilakukan. Harus. Kalau enggak, selesai ya. Saya pikir enggak, masih ada dua ya? pemain yang siap menutup ya. Jadi kalau kita lihat dalam momentum iya, ini, masih ada 2 pemain dan dalam momentum ini adalah intens yang kesengajaan yang dilakukan. Ya. Sehingga wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning karena jelas tadi sudah terlambat dan bola masih dalam situasi yang bisa dikendalikan sebenarnya. Betul, masih Tapi ada tackle Abung dari tadi ya. belakang, betul. Kecuali kalau kondisinya sudah kosong ya. Ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Saling berbalas gol setelah tadi 2 gol awal yang hasil dari own goal dan juga penalti. Tapi gol kedua mereka ini betul-betul sangat luar biasa cantik ya. Ya. 3 pemain senior sudah masuk, Bu. 3 pemain senior dimasukkan bersamaan. Ini adalah kali pertama sejak babak pertama tadi. Jalannya di kiri dan di depan bola dan ada besar. Siapa yang mengambil dan hampir lagi menjadi gol bunuh diri yang kedua. Tidak ternyata. Luar biasa tadi memang. Ada 3 senior tapi justru yang menjadi eksekutor adalah Wahid tadi. Ya, karena Wahid dalam posisi dia tidak ada pengawalan. Kembalikah? Tidak ternyata. Protes dilakukan oleh Jelani. Ini pertanyaannya tadi bola deflection itu sudah melewati garis atau belum ya? Ya. Kita tidak melihat karena harus ada tayangan ulang. Dan memang fasilitas tadi soal replay sudah dipakai ya. Ya. Jadi memang video support tadi sudah dipakai dan memang regulasinya sekali diberikan kesempatan untuk video support. Jadi tidak bisa peluang dari Pelindo untuk bisa menggunakan fasilitas itu sudah habis. Oh, kembali lagi. Bisa dihadang dengan baik. Tidak menjadi gol. 8 menit setengah ya pertandingan yang tersisa di sini waktunya. Rama yang tadi mengambil pelanggaran. Kembali lagi diganti, kita lihat pemain Pelindo. Dan sejauh ini rotasi yang dilakukan oleh kedua tim juga cukup apik ya. Ya. Ya, ini dia. Tadi kita lihat, Nah, apakah kita lihat sudah dari lewat? sini. Belum. Memang masih jauh. Masih jauh. Bahkan belum menyentuh garis, Bung. Ya. Sangat baik keputusan dari wasit saya pikir. Karena tadi bola belum sama sekali mengenai garis bahkan. Nah, ini dia bahaya dan saya pikir masuk baru. Tadi hampir saya berkata gol,
karena di sana ternyata ada Randy dan nyaris lagi. Untung saya belum teriak gol. Iya, karena memang bola hampir aja tadi sepertinya. Tapi memang Randy dengan sangat baik tadi melakukan sliding block dan kemudian bola Tapi ini menjauh dari kerjasama gawang. yang luar biasa, Luar ya, biasa, di antara betul. dua pemain ini. Kita lihat bagaimana tadi Ridwan ya, yang tidak egois ya, memberikan passing kepada rekannya. Tapi sayang memang Randy lebih cepat. Oh Randy, oh berhasil diambil. Ade. Oh, cara mengambil bola yang sangat baik tapi akhirnya pelanggaran juga didapatkan oleh Randy Satria. Ini pengalaman ya. Ya, pengalaman. Bagaimana cara dia mengambil bola dan kemudian dia boleh kalah sedikit, kalah cepat. Ya. Tapi cara dia melindungi bola, cara dia mengambil bola, cara dia berebut bola, menurut saya adalah bukti bagaimana memang kadang pemain dengan tipikal seperti ini dibutuhkan oleh sebuah tim. Ya. Iya. Tujuh menit 49 detik lagi. Coba untuk mengurung pertahanan dari Pelindo, jatuh. Dorongan. Pelanggaran ya, dorongan. Betul, dorongan kali ini. Betul sekali. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Catur tadi mendorong pergerakan yang sudah dilakukan oleh Ridwan kalau kita lihat di sini. Ya, jelas sekali tadi dorongan. Dan jelas di depan wasit ya Bung ya. Langsung berhadapan dengan wasit, jadi tentu wasit tahu betul bagaimana insiden itu terjadi. Ada gangguan kepada Ridwan tadi. Ya, tampaknya akan diambil oleh Agung Rufet. Yang nomor punggung 12. Kita lihat. Agung! Oh, umpan saja tadi dan memantul dan menghasilkan juru sepertinya. Ya, betul. Ya, masih cukup tinggi intensitas dari kedua tim. Melakukan serangan demi serangan. Oh, berhasil ditepis tadi. Hampir saja berbahaya. Asfar ya, refleksnya sangat Ya. baik ya ketika dia tadi melakukan tepisan dan tepisan yang cukup jauh sehingga tidak bisa dijangkau. Kita lihat di sini. Lagi-lagi menurut saya. Oh, tidak, itu sudah dapat di tiang jauh ya, Iya, oleh Ridwan ya. Ridwan. Dan menurut saya lagi-lagi ya sebuah situasi di mana set piece atau kick in sangat merepotkan untuk IPC Pelindo dari defense mereka karena mereka tidak bisa membatasi pergerakan dan peluang dari pemain Gigan. Kehilangan bola. Tapi berhasil cepat langsung keempat pemain ini dalam melindungi areanya. Besar. Oh, tidak pelanggaran. Ya, Lalu diarahkan langsung oleh Ilham kepada Kaisar. cara mengambil bola tadi Rama sangat baik ya. Dia tidak menunggu di belakang dari Cesar, tapi dia maju ke depan untuk memutus passing ke arah Cesar tadi. Ya. Cerdik ya, dan memang harus dilakukan untuk menghadapi pemain dengan kualitas seperti Cesar dengan postur yang lebih besar. Lebih reaktif ya, bukan pasif menunggu di belakang. Bukan hanya sekedar menutup, tapi juga melakukan intercept. Diangkat saja. Cesar. Oh, dihadang oleh 2-3 pemain di sana tadi. Betul. Adanya Cesar ini pemain yang harus terus diwaspadai. Ilham tarik ke belakang. Besar. Ilham kembali. Ilham. Deo. Kembali Deo. Tapi tadi sempat keluar dan kembali kick in untuk kubu dari Pelindo. Ilham. Akan lihat para pemain masih dalam stamina yang sangat baik di sini. Saya juga tidak menyangka akan ada gol balasan cepat dari Pelindo ya. Betul, dan golnya juga sangat indah ya. Ya. Gol yang sangat berkualitas ya, seperti menjadi balasan yang sangat layak tadi. Oh, baik sekali dribbling, terjatuh, bukan pelanggaran, kembali lagi berdiri. Oh, effort yang begitu luar biasa tadi diperlihatkan oleh Iksan. Tidak ingin menyerah begitu saja ya. Ya, tanggung Harus jawab dia bergerak. ya.
Ya. Oh, bisa diambil. Ya, masuk kita lihat Rico. Cesar masih memiliki waktu yang lama ya untuk bermain di sini. Betul. Oh, dan mencoba menengah tadi lakukan attempt terlalu jauh tampaknya. Ilham, Cesar, ada Rico di sana. Ya, syarat untuk menghentikan Cesar adalah jangan memberikan ruang dia untuk berbalik ya. Karena kalau begitu berbalik dia pasti punya kesempatan dan punya tembakan yang sangat keras. Ada satu momen tadi ketika Cesar punya kesempatan membalik badan dan langsung melakukan attempt ke arah gawang, attempt on target. Oh, masih bisa. Luar tadi. Harus hati-hati para pemain dari Giga. Diambil dengan mudah tadi. Rico. Kembali lagi ke Rico. Abdul Wahid. Kembali Rico. Ilham. Ada yang bayangi tadi oleh Ridwan. Nah, sayang sekali tadi Rico. Rico ini harus step up ya di pertandingan ini. Betul. Yang saja. Ya, mulai sedikit buntu sekarang kedua tim untuk menciptakan peluang. Ya, tidak secepat tadi ya. Ketika ada gol pertama, kemudian ada gol balasan, kemudian gol kedua, kemudian ada gol balasan lagi. Memang ini situasi yang saat rumit tepat ya. untuk mengambil time out. Ya, karena tadi juga sempat bagaimana Bung Didan katakan bahwa buntu ya. Sepertinya memang kedua tim juga. Dan yang di satu sisi kita juga melihat bagaimana Pelindo sejauh ini penampilan mereka masih belum terlalu berbahaya dari sisi pressure dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para pemain dari Giga. Jadi tepat ketika pelatih Jos harus memberikan instruksi penyegaran untuk bisa melihat celah pertandingan secara keseluruhan tadi. Ya, tapi kalau kita lihat memang babak kedua ini jauh lebih menarik ya untuk disaksikan tadi. Karena memang gol-gol yang terjadi pun juga sangat berkualitas. Lagi-lagi yang menjadi masalah adalah ketika bagaimana para pemain dari Pelindo ini juga harus terus menekan ya. Ya, karena memang para pemain dari Pelindo tadi juga sempat dibuat kaget jadi awal-awal babak kedua karena langsung pemain-pemain dari Giga melakukan pressure dan dalam waktu sekitar 3 menit mereka juga mendapatkan 3 peluang sebelum akhirnya ada gol yang diciptakan tadi dan kemudian sempat membuat Giga unggul, tapi tidak lama setelah itu hanya sekitar 2 menit setelah itu reaksi yang sangat positif juga diperlihatkan oleh Pelindo dengan gol balasan melalui Randy tadi. Ya, para penonton yang hadir kita lihat memenuhi gol koki karena sekali lagi di mana para pemain di Liga Futsal Profesional ini memang betul-betul secara penampilannya dari tahun ke tahun memberikan sebuah bisa dikatakan juga hiburan yang luar biasa ya. Ya. Nanti jangan lupa juga setelah ini akan ada pertandingan yang masih banyak di hari ini. Masih ada Radit menghadapi Kancil, ada Sadakata menghadapi Halus, dan tentunya juga ini adalah minggu-minggu yang menyenangkan untuk para pecinta futsal di tanah air pastinya. Jalani sekarang. Oh, baik sekali. Kita lihat kecepatan yang dilakukan. Oh, terkena wajah sepertinya. Kita akan lihat apakah memang terkena wajah dari Asfar. Sangat berani penjaga gawang ini. Ya, dia harus keluar memang ya untuk mengamankan situasi dan kita lihat lagi-lagi. Apakah memang terkena wajah ya? Atau Kita lihat lutut secara ya? detail ya. Lutut kanan ya. Iya. Tampaknya membentur wajah, tapi tidak terlalu keras sepertinya. Tapi memang ada dorongan juga, Bung. Ya. Jadi dalam situasi tadi juga pemain dari Giga juga dalam situasi tidak seimbang secara badan. Time out sekarang Giga. Belum puas sepertinya tadi. Taktikalnya, pembahasan taktikalnya.
Diminta untuk menggunakan Robbie, tentu saja pemain yang berada di bench. Tapi sejauh ini apa yang Anda lihat dari babak kedua ini? Apakah memang ada potensi untuk salah satu tim bisa mencetak 1 gol dan setelah itu juga tidak dibalas lagi? Ini juga bisa seperti itu karena skornya ketat ya. Iya, skor yang sangat ketat, kemudian peluang yang dimiliki oleh kedua tim juga bisa dikatakan berimbang. Terus bagaimana cara mereka menyerang, kemudian cara mereka bertahan juga sebenarnya menimbulkan reaksi yang sama-sama bisa menguntungkan tapi juga bisa merugikan. Kalau pertanyaan apakah ada potensi gol, saya pikir ada potensi gol yang diciptakan. Dan sebenarnya dari sisi peluang itu, potensi itu lebih dimiliki oleh Giga. Dari sisi peluang ya, intensitas peluang kemudian kualitas peluang yang dimiliki juga sebenarnya sangat baik. Tetapi memang eksekusi kurang. Ya, kita lihat time out yang memang sangat berarti di sini dan tentunya juga di mana time out ini bisa membangun momentum ya untuk siapapun itu atau memutus momentum tim lawan. Betul. Ini yang memang harus dimanfaatkan oleh para pemain dan juga pelatih untuk kembali regrouping dalam menjalankan pertandingan ini. 4 menit waktu yang tersisa, mudah-mudahan ada gol yang terjadi dan juga membuat pertandingan juga semakin menarik di sini karena kondisi imbang. Tentunya juga kita lihat para pemain pastinya ingin mengharapkan yang lebih. Dan sekarang Giga akan melakukan set piece tadi. Sejauh ini belum terlalu berhasil. Tendangan yang terlalu yakin ya bahwa bola itu akan masuk, tapi sangat jauh sekali dari sasaran. Ya, kita juga harus memberikan apresiasi atas penampilan yang baik dari Asfar ya, karena dia juga melakukan beberapa kali penyelamatan penting, baik itu tembakan yang langsung 1 lawan 1 atau tadi juga melalui situasi bola-bola scrimmage ya. Kembali lagi harus berhati-hati. Ayoran tadi mendelay dengan bawa bola. Titiknya harus pas ya, di sini. Karena kalau geser sedikit menguntungkan, Bung. Ya. Oh, berhasil disundul tadi, out. Bikin kembali lakukan. Cukup jauh. Ya, kita lihat di sini para pemain. Tidak kena tadi. Upaya dalam melakukan tendangan first time tadi tidak sempurna dari Frederick Dale. Dan di sini para pemain Giga sangat waspada ya, menunggu untuk mereka jangan sampai kebobolan tadi. Iya, karena memang Frederick Dale juga sebenarnya dia dalam situasi yang ruangnya sangat sempit ya, tapi bahwa tembakan yang coba dia lakukan itu juga untuk sedikit melakukan breaker terhadap defense yang dilakukan oleh Giga ya, dan dia punya ruang sebenarnya di sana. Pelan kali ini. Masih ada 3 menit lagi. Kita lihat bagaimana cara mereka membangun serangan ya, begitu apik. Tidak ingin terburu-buru. Sementara Giga bermain dengan cepat di sini. Oh, ini sebuah peluang. Oh, ditepis sangat baik sekali oleh Asfar. Kita lihat bagaimana Ridwan tadi mendapatkan peluang yang sangat terbuka. Maruf. Iya, ini kita saksikan bahwa bagaimana skema serangan balik yang dilakukan oleh para pemain dari Giga terbilang sangat efektif, sangat berbahaya, umpan tarik tadi. Tapi lagi-lagi tembakan yang dilakukan Ridwan tadi berhasil ditepis oleh Asfar, pemain yang cukup menonjol di kubu dari IPC Pelindo. Ya, kembali lagi kita lihat. Cesar sekarang mencari ruang untuk bisa melakukan tembakan, tidak berhasil. Megang wajah tadi Ridwan, apakah terkena tangan dari Cesar, kita tidak lihat. Tapi sekarang serangan justru dari kubu Giga dan berhasil kembali Asfar. Kembali lagi sekarang, ada harus berhenti karena memang Ridwan tampaknya belum bangkit tadi setelah mengalami benturan sepertinya di area wajah. Ya, ini juga tadi memang ada clash ya dengan dengan Cesar ya, dan yang menarik adalah ketika memang Cesar mendapatkan bola tidak tidak cukup hanya dengan satu pemain dari Giga FC, dibutuhkan lebih dari pemain. Dan kita lihat, kita saksikan di sini memang apakah memang ada Ya, ini kita lihat di sini. Ya, tidak sengaja.
terkena sundulan tampaknya. Iya, dan menurut saya memang betul keputusan wasit itu bukan sebuah pelanggaran ya, karena situasinya adalah posisi Headbutt, bukan headbutt. bukan, tapi memang agak refleks Benturan kepala ya? benturan, sebenarnya benturan agak biasa, tapi memang lebih karena faktor posisi dari Caesar tadi, dia dikawal oleh 3 bahkan 4 pemain, sehingga dia mau tidak mau dalam situasi tadi tidak kehilangan keseimbangan, sehingga ada sedikit pantulan yang dilakukan oleh Caesar. Betul. Keputusan yang sangat baik dari wasit dan keputusan yang sangat baik dari pemain-pemain IPC Pelindo ketika mereka membuang bola untuk fair play. Nah, situasinya memang tadi jatuhnya di area pertahanan ya. Ya, terlihat sini kembali lagi Caesar. Coba untuk memutar, kali ini terlalu tinggi. Gagal lagi. Randy ya kali ini ya, sayang padahal tadi Randy dalam ruang yang lebih baik. Tinggal 1 menit 51 detik lagi. Sekarang tertekan di para pemain Giga. Di IPC Pelindo kita lihat bagaimana mereka memang sangat menekan. Tapi Giga pun juga tentunya tidak ingin tinggal diam. Berhasil dipotong, tapi kita lihat bagaimana keluar tadi. Sebuah kesempatan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Khairon, Andy Satria, Ilham, besar, Randy, berhasil diblok. Tendangannya keras sekali. Betul, Randy Jauh, sangat keras, dan tadi juga cukup baik apa yang dilakukan oleh Caesar ya. Dia memberikan bola kepada Randy karena memang dia mendapatkan pengawalan, jadi dia lebih sebagai tembok ya. Menahan bola, memantulkan bola. Berhasil kembali diblok. Ini kedua penjaga gawang memang mati-matian kali ini. Berhasil diblok kembali oleh Randy. Ditangkap saja dengan sempurna oleh Asfar. Tinggal 50 detik lagi waktu yang tersisa di sini. Ya, harus hati-hati momen-momen krusial. Randy. Baik sekali Caesar. Kita lihat sekali lagi. Ini adalah sebuah setup play yang bagus dari Caesar. Tapi sayang Albert Sadewa tadi. Tendangannya bisa dibaca oleh Farhan. Kesempatan terakhir untuk menyerang. Untuk menghasilkan gol. Ini dia! Bung Maruf! Dan juga pemirsa. Peluang terakhir yang dimiliki oleh Giga justru sulit untuk dimanfaatkan oleh sang kapten tampaknya. Ya, ini pasti tidak akan bisa nyenyak tidur malam ini karena kita lihat Agung tadi, ruang yang sangat terbuka, sangat kosong memang. Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Sayang sekali Agung. Itu tadi adalah sebuah peluang yang harusnya bisa menjadi gol. Ya, tidak boleh memang. Ya, langsung masuk. Ya, langsung masuk nggak boleh. Meskipun dia agak khawatir, tapi tidak boleh dia langsung masuk seperti itu. Dan tidak perlu ada reaksi berlebihan, ada reaksi berlebihan saya pikir. Betul. Ya, tidak boleh. Dan sebagai pemain senior saya pikir Caesar juga tahu situasi itu. Ya. Dan dia juga cukup bagus ketika dia mengontrol kakinya tadi. Agar tidak. Iya. Namun tidak ada. Caesar langsung melindungi. Kita lihat dia langsung melindungi. Jadi menurut saya tadi reaksi berlebihan ya. Dari tim ya? Dari tim ya. Menurut saya dia tidak boleh, tim medis atau tim apapun itu. Dan menurut saya memang dia tidak seharusnya untuk masuk. Karena keputusan seorang tim medis itu masuk atau tidak berada di kubu dari wasit. Ya. Dan Caesar saya pikir dengan senioritas yang dimiliki dia nggak mungkin akan melakukan. Setidaknya tidak terlihat intensif untuk melakukan itu. Tadi dia juga tampaknya hanya ingin memberitahu bahwa ini jangan masuk dulu gitu. Betul. Ya. Karena memang belum saatnya. Dan selesai sudah pertandingan dan kita lihat langsung lumlai para pemain Giga karena memang kesempatan besar tadi yang dimiliki oleh Agung yang harusnya bisa menjadi gol untuk kemenangan. Dan kita lihat bagaimana tadi Agung sendiri juga langsung terduduk untuk menyesali apa yang terjadi. Ya, wajar ya, tapi hari ini sudah selesai. Betul. Dan harus kembali lagi tampil lebih baik untuk di
hari berikutnya bagi Agung. Dan skor akhir adalah 2-2, permainan yang imbang dan juga memang sangat layak antara Giga FC menghadapi IPC Pelindo. Luar biasa memang naruh penampilan.